Kita ke informasi lain, pemirsa. Tanah longsor mengakibatkan bongkahan batu besar menerjang permukiman warga di Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Akibatnya satu rumah porak-poranda dan akses jalan antar dua kabupaten lumpuh total. Beginilah kondisi rumah yang tertimpa batu besar akibat tanah longsor. Hujan deras yang terjadi sejak beberapa hari terakhir menyebabkan bencana alam tanah longsor di Lembang Langda, Kecamatan Sopai. Tebing setinggi kurang lebih 50 meter longsor hingga mengakibatkan material berupa batu raksasa menimpa satu rumah milik warga di Lembang Langda, Kecamatan Sopai, Toraja Utara. Rumah milik keluarga Mesak Tandung tersebut porak-poranda diterjang longsor dengan material batu besar. Padahal keluarga pemilik rumah tengah berduka karena ada yang meninggal sebelumnya. Hingga jenazah yang berada di dalam peti ikut tertimpa reruntuhan bangunan. Warga berjibaku bahu-membahu dengan kondisi medan yang sulit untuk mengevakuasi dan membersihkan puing-puing bangunan. Masyarakat bahu-membahu tolong menolong untuk membersihkan akses jalan ini, karena akses jalan ini menghubungkan antara Kabupaten Toraja Utara dengan Kabupaten Tanah Toraja. Dan sementara kami lagi kerja secara manual, kita menunggu alat berat. Ya tentu ya dalam situasi musim hujan begini memang ya ini besar peluang untuk terjadi longsor di bawah. Dua alat berat diturunkan untuk melakukan proses pembersihan dan evakuasi material longsor selama waktu lebih dari 2 jam. Akses utama jalan penghubung dua kabupaten yang merupakan jalur perekonomian antara kabupaten tersebut akhirnya bisa kembali normal dan dilalui kendaraan. Warga diminta untuk lebih waspada mengingat masih tingginya intensitas hujan yang terjadi beberapa hari ini di Kabupaten Toraja Utara. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir bandang dan tanah longsor menerjang Nagari Duku, Kecamatan Koto 11 Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Akibat longsor, akses Jalan Nasional Sumbar Bengkulu menjadi putus. Puluhan kendaraan roda 4 terjebak di tengah material longsor di Jalan Raya Pesisir Selatan menuju Bengkulu. Mobil-mobil ini tertimbun material longsor di Nagari Duku, Barung Balantai, Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Material longsor dari atas bukit dengan ketinggian 10 meter menimbun badan jalan, sehingga akses jalan lintas Sumatera Barat Bengkulu putus total. Hingga saat ini jalan lintas Padang Bengkulu tidak bisa dilewati kendaraan dan membuat kemacetan sepanjang 5 km. Sulitnya alat berat memasuki lokasi menjadi kendala proses evakuasi material longsor. Situasi terakhir di wilayah Duku, Kecamatan Koto 11 Tarusan, untuk arus lalu lintas belum bisa dilalui karena masih banyak longsor, titik longsor, dan di sebelah sana masih banyak mobil yang terjebak kemacetan. Jadi kita sudah bersama dari Dinas Perhubungan Kabupaten sudah mencek lokasi. Untuk sementara saat ini curah hujan juga masih turun dan resiko masih akan turun lagi longsor susulan. Jadi saat ini kita masih membutuhkan untuk alat berat untuk membuang material tanah yang ada di tumpukan di jalan ini. Menurut data BPBD Kabupaten Pesisir Selatan, korban meninggal akibat timbunan longsor hingga saat ini berjumlah 20 orang. Korban meninggal ditemukan di 3 kecamatan berbeda, yakni Kecamatan Koto 11 Tarusan, Kecamatan Sutra, dan Kecamatan Lengayang. Sementara itu, 6 orang hilang, saat ini masih dalam proses pencarian. Ini juga ada menyebabkan korban jiwa. Salah satu korban jiwa, yang pertama di longsor di Nagari Langgai, Kecamatan Sutra, yang menimpa 14 rumah rata dengan tanah dan hilang masyarakatnya 10 orang. Itu sudah ditemukan, yang terakhir informasi dan 6 orang ditemukan. Berarti kalau 6 orang sisa 4. Kemudian samping itu di Kecamatan Lengayang sudah juga ditemukan 1 balita meninggal, dan terakhir informasi dari Tarusan sudah ditemukan 7 orang jenazah. Banjir bandang juga terjadi di Nagari Langgai, Surantiah, Kabupaten Pesisir Selatan.
yang mengakibatkan hilangnya 10 orang warga dan merusak puluhan hektar lahan pertanian. Banjir merendam 11 kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat akibat tingginya intensitas hujan yang mengguyur daerah tersebut sejak Kamis petang. Dari Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, 13 desa di 5 kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil mengalami banjir besar. BPBD mendata sebanyak 3.114 jiwa di 5 kecamatan terdampak banjir. Hingga kini banjir yang terjadi di Kabupaten Aceh Singkil telah meluas dan merendam setidaknya sebanyak 13 desa dari 5 kecamatan di Aceh Singkil. Dari 5 kecamatan itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah sudah mendata sebanyak 3.114 jiwa dari 756 kepala keluarga terdampak. Selain merendam rumah warga, banjir juga merendam jalan nasional, jalan kabupaten, jalur lintas desa dan sejumlah fasilitas pendidikan hingga rumah-rumah ibadah. Untuk melakukan evakuasi terhadap warga terdampak banjir, BPBD Aceh Singkil telah menurunkan tim reaksi cepat dan juga perahu politalent untuk evakuasi. Sementara kondisi terkini banjir di sejumlah desa yang berada di Kecamatan Suro, Kecamatan Singkohor dan Kecamatan Danau Paris sudah surut. Warga diimbau agar tetap waspada akan terjadinya banjir karena hingga saat ini intensitas hujan masih terus melanda kawasan tersebut. Dari Aceh Singkil, Suparman Munte, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Palestina di tepi barat menyambut bulan suci Ramadan dengan kecemasan, kesedihan, dan duka mendalam. Informasi mancanegara akan kami berikan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di iNews Sore. Beginilah kondisi rumah yang tertimpa batu besar akibat tanah longsor. Hujan deras yang terjadi sejak beberapa hari terakhir menyebabkan bencana alam tanah longsor di Lembang Langda, Kecamatan Sopai. Tebing setinggi kurang lebih 50 meter longsor hingga mengakibatkan material berupa batu raksasa menimpa satu rumah milik warga di Lembang Langda, Kecamatan Sopai, Toraja Utara. Rumah milik keluarga Mesak Tandung tersebut porak-poranda diterjang longsor dengan material batu besar. Padahal keluarga pemilik rumah tengah berduka karena ada yang meninggal sebelumnya. Hingga jenazah yang berada di dalam peti ikut tertimpa reruntuhan bangunan. Warga berjibaku bahu-membahu dengan kondisi medan yang sulit untuk mengevakuasi dan membersihkan puing-puing bangunan. Masyarakat bahu-membahu tolong menolong untuk membersihkan akses jalan ini karena akses jalan ini menghubungkan antara Kabupaten Toraja Utara dengan Kabupaten Tanah Toraja. Dan sementara kami lagi kerja secara manual, kita menunggu alat berat. Ya tentu ya dalam situasi musim hujan begini memang ya ini besar peluang untuk terjadi longsor di bawah. 2 alat berat diturunkan untuk melakukan proses pembersihan dan evakuasi material longsor selama waktu lebih dari 2 jam. Akses utama jalan penghubung 2 kabupaten yang merupakan jalur perekonomian antara kabupaten tersebut akhirnya bisa kembali normal dan dilalui kendaraan. Warga diminta untuk lebih waspada mengingat masih tingginya intensitas hujan yang terjadi beberapa hari ini di Kabupaten Toraja Utara. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan.